Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini saya akan membahas tentang sebuah fungsi yang terdapat di aplikasi Adobe Illustrator CS6 ya, yaitu fungsi Pathfinder yang fungsinya ini hampir mirip dengan fungsi shaping pada aplikasi CorelDRAW. Untuk itu saya akan membuat beberapa objek terlebih dahulu. Yang pertama adalah ellipse tool. Kita tekan tombol shift supaya bulat ya, lalu drag. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan membuat objek yang kedua, yaitu rectangle tool ya, dengan posisi bersinggungan ya. Nah, seperti ini. Dan warnanya saya akan menggantinya menjadi warna biru ya. Dan pilih selection tool lagi. Kemudian kita seleksi dua objek ini dan kita gandakan dengan menekan tombol Alt ya. Kemudian kita blok lagi semuanya, tekan tombol Alt, tarik ke bawah. Ya. Dan kita blok dua ini ya, dua objek nih, 4 sama kotaknya, lalu Alt geser ke bawah. Ya, cukup. Nah, berikutnya saya akan seleksi dua buah objek. Yang pertama di sini ya, lepas. Jadi hanya dua objek saja ini yang terseleksi dari lingkaran yang berwarna oranye ya. Kemudian kotak yang berwarna biru. Dan kita tampilkan fungsi dari Pathfinder-nya, klik Windows, kemudian Pathfinder ya. Ya. Nah, yang pertama adalah unit ya. Kita klik unit dan hasilnya dua buah objek ini akan digabung dan warnanya mengikuti objek yang keduanya atau kotaknya ya. Nah, ini hampir sama dengan fungsi weld pada CorelDRAW. Kemudian kita seleksi yang kedua ini ya, dan kita pilih minus front ya. Dengan perintah minus front ini artinya objek yang kedua ya, ini dihilangkan dan objek yang pertamanya terpotong di daerah yang bersinggungan. Jadi minus front, kurang depannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita seleksi yang ketiganya ini dan kita pilih intersect ya. Nah, untuk intersect ini akan ditampilkan hasil dari persinggungan dua buah objek dengan warna mengikuti objek yang kedua, sedangkan objek pertama dan keduanya tidak ada. Nah, ini beda dengan intersect pada aplikasi CorelDRAW ya. Kalau CorelDRAW objek pertamanya masih ada, objek keduanya masih ada, dan muncul objek yang ketiga dari hasil perpotongan. Nah, itu bedanya di sini. Kemudian kita blok yang keempat ini. Kemudian kita pilih perintah exclude. Nah, ini hasilnya adalah
dengan menghilangkan ya bagian pada area persinggungan. Coba kita klik kanan lagi, kemudian ungroup ya, ungroup. Nah, jadi objek satu terpotong dan warnanya berganti menjadi objek yang kedua, dan objek keduanya juga terpotong di daerah persinggungannya gitu. Jadi objeknya ini masih menjadi dua ini ya, cuman dalam posisi yang sudah terpotong di daerah persinggungan. Kemudian kita blok lagi untuk objek yang kelima ini, dan kita pilih divide ya. Klik divide artinya membagi. Coba kita klik kanan, kemudian ungroup dan kita pisahkan ya. Nah, dengan perintah divide ini objek satu akan terpotong di daerah persinggungannya. Demikian juga dengan objek 2 akan terpotong di daerah persinggungannya. Kemudian muncul objek yang ketiga dari hasil perpotongan gitu ya. Ini adalah objek yang ketiganya muncul gitu. Kemudian kita blok lagi yang ke 6 ya. 6 tadi divide sudah, kemudian trim. Nah, trim ini kalau di CorelDRAW ini memotong, jadi objek pertama dipotong oleh objek kedua, jadi objek keduanya posisinya tetap dan objek pertamanya terpotong gitu ya. Kemudian kita ungroup dulu ya, dan kita pisahkan apa yang terjadi. Sama ya, sama dengan CorelDRAW. Jadi objek pertama terpotong oleh objek kedua di daerah persinggungannya. Nah, ini fungsi trim. Kemudian berikutnya kita blok dan kita pilih merge. Ini sama unite tadi bedanya di mana? Coba kita klik dulu ya. Merge artinya menggabung. Coba ini tidak ada bagian ungroup ya, tidak ada bagian ungroup, tidak bisa di ungroup. Oh, ada ungroup. Kemudian nah, ini hasilnya kurang lebih sama dengan trim ya, hampir sama ya. Saya tidak menemukan perbedaan nih. Coba kita blok yang berikutnya saja. Kemudian pilih crop ya. Crop ini memotong juga ya. Jadi yang ditampilkan hasil persinggungan dari objek satu dan objek yang kedua, dan yang ditampilkan adalah warna dari objek pertamanya itu. Seperti ini hasilnya ini. Kemudian kita seleksi yang berikutnya saja dan kita pilih apa nih, outline. Nah, outline ini menampilkan hanya garis tepinya saja ya. Jadi coba kita klik kanan, ada ungroup-nya. Oh, mana nih? Ini ada ya. Tuh. Cuman warnanya kan putih. Coba kita ganti warnanya menjadi hitam coba. Ya, sama. Ya. Nah, ini objek keduanya. Objek keduanya yang terlihat hanyalah daerah yang sudah dipotong ya, gitu, oleh objek pertama di area persinggungan. Kemudian kita blok yang terakhir ini
Lalu kita berikan perintah minus back. Nah, minus back ini kurang yang di belakangnya. Jadi yang objek pertama yang berada menurut ordernya berada di bawah objek kedua atau kotak ini jadi hilang nih. Dan objek keduanya ini terpotong oleh objek pertama, jadi minus back ya, kurang belakangnya gitu. Ini berlawanan dengan minus front tadi gitu ya. Nah, demikian fungsi dari beberapa menu yang ada pada Pathfinder ya. Kita bisa manfaatkan nanti untuk membuat sebuah desain seperti logo lah ya. Contohnya adalah logo bulan bintang. Nah, nanti untuk membuat bulannya itu dihasilkan dari perpotongan dua objek ya. Lingkaran pertama dan lingkaran kedua diposisikan sehingga membentuk sebuah bulan gitu. Ya, saya akan menghapus semuanya. Saya seleksi, tekan tombol del. Seleksi saja semuanya, tombol del pada keyboard ya. Berikutnya saya akan membahas tentang sebuah perintah. Kalau di CorelDRAW itu namanya order ya. Order itu objek mana yang kira-kira mau ditempatkan di mana gitu. Kalau ada beberapa objek gitu. Sebagai contoh gini, saya mau buat sebuah kotak nih ya. Kemudian saya kasih warna kuning. Berikutnya saya akan membuat lingkaran lagi dengan warna kayaknya hijau saja dah ya, hijau ya. Kemudian kita bikin sebuah objek lagi yaitu bintang. Bintang saja. Warnanya untuk bintang ini saya pilih merah saja ya. Perhatikan bahwa kotak ini berada di layer yang paling belakang ya, karena pembuatannya paling awal. Kemudian disusul lingkaran yang berwarna hijau, dan terakhir bintang yang berwarna merah ya. Saya tarik-tarik saja supaya mempermudah dalam menseleksi nanti gitu. Kemudian saya pilih atau seleksi dari bintang yang berwarna merah ini ya, dan klik kanan, lalu pilih arrange ya. Kalau di CorelDRAW arrange itu menunya, menu awal. Kemudian di dalam arrange itu ada order ya. Kalau di sini langsung ke arrange dan muncul bagian-bagian dari arrange. Yang pertama adalah bring to front. Nah, ini untuk menempatkan objek ke posisi paling depan. Nah, ini sudah di depan ya, jadi nggak ada reaksi kalau kita pilih juga. Coba kita pilih yang lainnya lagi, bring forward. Nah, sudah paling depan juga. Ini satu kali ke depan, jadi ya nggak ada reaksi juga. Kemudian arrange send backward. Nah, ke belakang ya, satu layer. Jadi posisinya sekarang di tengah nih bintang. Jadi di belakang lingkaran dan di depan kotak gitu ya. Coba saya yundo dulu, klik objek, kemudian yundo. Dia kembali ke depan lagi. Klik kanan, coba. Kemudian arrange dan kita pilih send to back.
Nah, dengan send to back ini dia langsung dikirim ke paling belakang. Jadi posisinya sekarang di belakang kotak tuh. Jadi kalau saya geser-geser gitu ya kotaknya sehingga menutupi bintang, ya bintangnya nggak kelihatan karena posisinya berada di paling bawah gitu. Nah, coba sekarang lingkaran ini berada di paling depan ya. Saya akan kirim ke paling belakang. Berarti perintahnya adalah klik kanan, arrange atau objek, kemudian arrange juga sama ya, kemudian send to back. Nah, ini dia ke yang paling depan, paling belakang lah. Kemudian bintang saya pilih. Nah, ini berarti yang terseleksi adalah bintang ya. Kemudian klik kanan sama arrange atau objek arrange sama aja. Kemudian bring forward, ya dibawa ke depan satu kali, satu layer gitu. Jadi dia langsung ke belakang gitu. Nah, sekarang lingkaran mau ditaruh di pole paling depan, berarti objek arrange sama bring to front. Jadi langsung melewati kotak dan bintang. Nah, kurang lebih seperti itu ya fungsi dari arrange. Kalau di CorelDRAW ini adalah order. Nah, dalam contoh sebuah kasus begini ya. Ini saya hapus dulu. Saya akan membuat sebuah nama. Ya. SMK Al-Huda. Gedung ungu. Ya. Selection tool. Hurufnya apa ya? Impact saja. Kemudian font size-nya ya. Warnanya misalkan kuning ya. Kuning. Oke. Dan kemudian saya akan, wah ini rupanya ada kesalahan, maaf. Iya. Sudah. Berikutnya saya akan membuat sebuah kotak ya. Klik di sini dan tahan, pilih rectangle tool. Bikin kotak di atas teks tadi, lepas, dan kotak ini saya akan beri warna biru. Nah, sekarang teks SMK Al-Huda Gedung Ungu ini tidak terlihat karena posisinya itu di bawah kotak gitu. Kalau kita mau menampilkan teks tersebut, artinya kotak ini harus ditempatkan di belakang teks. Karena pembuatan kotak ini yang terakhir gitu ya. Jadi caranya setelah terseleksi kotak ini, kita pilih objek, kemudian arrange, pilih langsung send to back saja, kirim ke belakang gitu. Nah, dan sekarang tagnya sudah terlihat. Nah, demikian fungsi dari dari order ya, dari order gitu. Ya, untuk tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.